Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Seiring perkembangan teknologi, istilah-istilah baru dalam bahasa terus bermunculan. Suka memamerkan barang kekayaan kini sering disebut sebagai perilaku flexing. Nah, sebenarnya apa alasan seseorang suka flexing? Dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan psikologis mereka? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Beragam istilah baru terus bermunculan di tengah kehidupan yang modern, termasuk kata flexing. Secara makna, flexing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang yang suka memamerkan kekayaan, status, pencapaian pribadinya di media sosial dengan tujuan mendapat pengakuan orang lain. Berbeda dengan personal branding yang memiliki potensi mempengaruhi orang lain dengan cara positif dan inspiratif dengan menunjukkan kualitas dirinya. Sementara flexing fokus pada penonjolan dirinya dan validasi sosial. Dari kacamata psikologi, menurut Dwi, beragam alasan dan penyebab seseorang berperilaku flexing. Namun, yang umum menurutnya seperti kecemburuan sosial atau rasa iri melihat pencapaian dan gaya hidup mewah orang lain di media sosial sehingga mendorong dirinya untuk berperilaku flexing. Rendahnya rasa percaya diri menurut Dwi juga menjadi pemicu seorang bersikap flexing. Mengacu pada teori kebutuhan Maslow, seseorang memang membutuhkan pengakuan dan validasi orang lain, sehingga dengan memamerkan prestasi atau keberhasilan, berharap mendapat penghargaan dan bisa meningkatkan rasa percaya dirinya yang kurang. Selain itu, seseorang berperilaku flexing karena merasa keberadaan dirinya yang kurang dianggap penting atau kurang dihargai oleh orang lain. Ini sering disebut dengan istilah insecure. Kalau flexing itu sendiri penyebabnya sebenarnya bermacam. Kalau kita pakai sudut pandang psikologi, ya kita bisa melihat manusia itu dari berbagai sudut pandang begitu kalau psikologi. Nah, kalau kita lihat secara umum biasa itu orang flexing. Yang umumnya, maksudnya yang paling general itu karena status social comparison, di mana dia lihat orang-orang sekitar saya seperti ini, orang-orang sekitar saya pamer ininya, hartanya, pamer jalan-jalan, maka saya juga seperti itu, social comparison itu satu. Terus kedua itu karena ya pada prinsipnya individu itu butuh self esteem ya, butuh memang kalau secara hierarki Maslow, teori kebutuhan Maslow, memang ada kebutuhan individu di mana dia butuh untuk dapat apresiasi, penghargaan. Nah, itu biasa mereka dengan cara seperti itu. Kan biasa ada orang, ya seperti tadi saya bilang, beda dengan personal branding, biasa ada orang yang mencari penghargaan dengan berprestasi gitu ya, dengan ya meningkatkan skill apa. Tapi kalau flexing biasa itu cara mencari penghargaannya itu melalui ya flexing materialistik. Kalau yang paling ini sih yang maksudnya agak lebih ke arah clinical individual itu biasa karena insecurity. Jadi karena merasa insecure terhadap dirinya, dia butuh hal-hal tambahan lain untuk bisa menunjang, untuk bisa compensate their insecurities. Jadi bisa dilihat dari 3 sudut pandang itu kalau saya secara umum. Tentu, berperilaku flexing akan berdampak pada kondisi psikologis, seperti semakin haus akan validasi. Apabila aksi flexing ini tidak sesuai harapan, mungkin akan membuat merasa cemas, stres, bahkan hingga depresi. Selain itu, juga kata Dwi, gaya flexing bisa meningkatkan rasa insecure, menurunkan rasa kepercayaan diri seseorang, dan juga selalu merasa dirinya tidak cukup. Kemudian bisa menyebabkan ketidakbahagiaan karena kerap membandingkan dirinya dengan orang lain. Tentu pasti ya, kalau kita misalnya, terutama kalau memang motifnya adalah karena insekuritas, ya itu bisa justru kita tambah insecure. Ya, karena kita selalu rely on things gitu untuk menutupi insekuritas kita, dan itu tidak helping, itu not helping really untuk menghilangkan insecurity. Itu hanya kayak menutupi lubang gitu ya. Kalau ada lubang kosong itu hanya ditutup pakai bukan pakai betul-betul di fill up, tapi cuma ditutupi gitu ya. Itu satu kalau ada insekuritas. Kedua itu kita memang jadi faktornya penyebabnya kita jadi sering mencari validasi dari eksternal gitu ya. Itu kita jadi sering memperhatikan pokoknya mengconsider apa yang orang-orang bilang, dan itu kan sangat mengganggu ya kalau kita selalu kayak ya apa orang kalau begini kayak nanti dianu ke orang gitu toh. Jadi kita akan terlalu depend on eksternal kalau kita sering lakukan itu.
Menjauhi perilaku flexing, Dwi menyarankan untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan selalu menerima diri pada setiap kelebihan dan kekurangan, serta membiasakan untuk tidak membutuhkan validasi orang lain. Zulkarnain, Unhas TV. Universitas Patimura Unpati yang tergabung dalam 41 universitas lainnya di Indonesia memecahkan rekor muri sebagai penuangan cairan ekoenzim terbanyak di Indonesia pada acara Festival Ekoenzim 2024. Festival Ekoenzim 2024 ini dilaksanakan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Kegiatan ini juga merupakan langkah Unpati untuk menjaga lingkungan sekitar kampus agar tetap hijau lestari. Penuangan cairan ekoenzim yang dimotori oleh Universitas Indonesia ini dilakukan secara bergiliran di 41 perguruan tinggi di Indonesia. Acara ini berlangsung via Zoom meeting dengan masing-masing universitas diberikan waktu 3 menit untuk penuangan cairan ekoenzim di danau buatan masing-masing universitas. Kegiatan penuangan 125 liter cairan ekoenzim ini dihadiri oleh Wakil Rektor 4 Unpati, Dr. Ruslan Tawari, Ketua Green Metric Unpati, Dr. Neti Siahaya, para Kepala Biro, Sekretaris IKAPATI, para dekan, dosen, serta mahasiswa. Acara ini dipusatkan di Waduk Hotumese pada Sabtu 17 Agustus 2024. Ketua Green Metric Unpati, Dr. Neti Siahaya mengatakan, kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik dan juga merupakan bentuk dari kepedulian lingkungan dengan memanfaatkan limbah buah-buahan yang diolah sabun desinfektan dan penjernih air. Bagian-bagian yang menjadi penting supaya lingkungan menjadi baik-baik saja. Unpati terlibat karena Unpati sangat concern terhadap lingkungan yang ada di sini. Sekarang ini kita berada pada kawasan yang mitigasi bencana, perubahan iklim yang harus menjadi perhatian kita bersama. Sehingga pemanfaatan lingkungan alam ini lewat limbah yang ada dirubahlah dalam bentuk ekoenzim. Dengan demikian ekoenzim nilainya juga akan semakin bertambah dari Unpati untuk Indonesia dan Indonesia bisa Untuk diketahui, cairan ekoenzim ini diambil dari Laboratorium Kimia Unpati dan merupakan hasil karya mahasiswa Unpati. Pemecahan rekor muri ini merupakan suatu kebanggaan bagi Universitas Patimura dan 41 universitas di Indonesia pada umumnya. Dari Ambon, Tim Liputan Patimura TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.